yang misalkan sudah agak pantatnya agak-agak Pak, maaf Pak, pegel-pegel. suara Sesi yang ketiga, teman-teman semuanya. Di sesi ketiga, kita juga akan dibawakan oleh salah satu pemateri yang luar biasa lah ya. Ini grand mentor kita semua. Beliau adalah praktisioner 18 tahun di industri network marketing, bos semuanya. Beliau juga seorang investor dan juga seorang trader, national speaker di Smart Academy International, Legend of the Year, Smart Award 2018, The Most Income, Smart Awards 2019, Entrepreneur of the Year Appli Awards 2021. Mari kita sambut sama-sama bahwa semuanya legend Double Diamond Yosef Ignatius. Selamat malam Pak Yosef, kita kasih tepuk tangan Selamat dulu malam semuanya. Pak Yosef. Selamat Selamat malam, kita malam sambut Pak. Selamat sama-sama. malam Malam Pak Pak Yosef. Yosef. Malam Pak Yosef. Malam Pak Malam Pak Yosef. Malam Pak Yosef. Yosef. Masih Annyeonghaseyo semangat Pak ya? Yosef. Masih Tambah semangat ganteng Pak, Pak Yosef makin ya. semangat. Kayaknya 650 orang ini mukanya happy-happy ya. Ya ketika market lagi dikocok Bapak Ibu semuanya nyantai-nyantai aja. Moonbotnya untung Pak. Oke. Siap ini mantul ya Pak Beni ya? Tes. Mantul Pak. Mantul Iya, Pak ada pakai suaranya Pak. handphone sama komputer. Suaranya mantul. Ini sudah enggak Pak? Coba di mute dulu Masih semuanya. sedikit feedback. Tes aman? Aman Pak? Aman ya. Aman. Oke teman-teman semuanya ya, jadi hari ini Anda sudah lihat tadi ya, tadi materi pertama sama materi kedua sudah dibawakan sama Pak Wilbert dan Pak Vincent ya. Saya rasa teman-teman semuanya sudah punya mindset yang tepat sekali ya. Jadi Anda itu jalanin bisnis ini, coba ingat sekali lagi Bapak Ibu semuanya ya, ini bisnis bukan cuman 1-2 tahun ya, tapi Anda harus tahu Bapak Ibu ya, kripto itu adalah masa depan ya. Kripto itu adalah masa depan dan masa depan kita itu sangat amat panjang Bapak Ibu semuanya ya, sangat amat panjang. Jadi hari ini kalau Anda masih takut Bapak Ibu semuanya ya ngelihat masalah market turun ya, saya cuman ngomong sama Bapak Ibu semuanya, market pasti turun ya. Pasti Anda akan hadapi itu Bapak Ibu semuanya ya. Anda nggak bisa Anda nggak bisa menghapus hal itu ya. Semua ada masa panen ya, tapi juga ada masa tanam Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau Anda selalu hindari Bapak Ibu semuanya ya, itu artinya Anda nggak akan panen-panen Bapak Ibu semuanya. Setuju ya teman-teman semuanya? Tapi kapan market turun kita nggak ngerti Bapak Ibu semuanya. Setuju ya? Karena hari ini banyak influencer yang bilang ini sudah bearish ya kan, ini masih bullish Pak, tahun depan lebih gila lagi ya. Kita nggak peduli hal itu, teman-teman semuanya. Yang kita harus garis bawahi ya, bahwa semua edukator ya tentang cryptocurrency baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, kalau tahun 2032 itu adalah masa panen kita yang sebenarnya. Setuju nggak teman-teman semuanya? Dan semua sepakat dengan hal itu ya. Nah, kalau kita semua sepakat dengan hal itu, jadi fokus kita itu harus ke sana, Bapak Ibu semuanya, ya. Jangan Anda fokusnya di tahun ini, jangan Anda fokusnya di tahun depan, tapi fokusnya bagaimana Anda 2032 itu betul-betul panen besar, 2032 itu benar-benar changing life, ya. Anda pasti ngalamin sebuah perubahan hidup yang besar ya, teman-teman semuanya. Nah, cuman saya ngomong sama Bapak Ibu, ya. Dalam hidup saya yakin pasti nggak selamanya pasti akan naik terus. Setuju nggak teman-teman semuanya? Pasti ada namanya momen-momen sepi ya. Jadi Bapak Ibu ya, ketika menghadapi masa itu Anda harus Anda harus berdamai dengan keadaan ya. Entah 2 bulan lagi, entah 6 bulan lagi, entah 1 tahun lagi ya, tapi yang pasti kita akan menghadapi tantangan itu gitu teman-teman semuanya ya. Nah masalahnya teman-teman nggak usah khawatir ya, sebenarnya kalau orang itu tahu fokusnya jangka panjang ya, seperti yang kita sampaikan di presentasi ya, 2022 kita ngalamin juga market yang sama. Moonbot lahir di tahun 2022 di saat market lagi bearish ya. Kalau time frame-nya di zoom out, Bapak Ibu semuanya, Anda pasti akan sama-sama happy, ya. Tapi kalau Anda cuma mainnya 3-6 bulan, pasti Anda akan kecewa, teman-teman semuanya.
ya. Makanya saya selalu ngomong sama Bapak Ibu, Anda harus belajar jadi pengusaha, ya. Anda belajar dari pengusaha. Pengusaha itu seperti apa, ya? Ketika market sepi, ya, pola pikirnya cuma satu, Bapak Ibu semuanya. Pola pikirnya adalah apa? Yang penting, ya, bulan ini bisa bayar gaji pegawai, ya, bisa bayar yang namanya operasional, udah, that's it, ya. Itu doang, ya. Itu pengusaha. Karena pengusaha tahu juga ada momen-momen rame, ada momen-momen sepi, ya. Anda bisa lihat Bapak Ibu semuanya, ya, kalau momen Natalan baju-baju itu ramai sekali. Ada mungkin yang usaha apa namanya seragam, ya, Pak Beni istrinya kan apa seragam sekolah, ya. Buka usaha seragam sekolah. Nah, itu panennya waktu apa? Waktu kenaikan sekolah, Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika sebelum kenaikan sekolah, apa yang dilakukan? Ya, mindsetnya harus tahu Bapak Ibu, ya untung 10-20% sebulan oke lah. Kalau dalam dunia konvensional seperti itu, ya. Nah, sama kalau Anda sudah tahu marketnya, kita akan menghadapi market itu, Bapak Ibu semuanya. Yang Anda harus ubah adalah sudut pandang pola pikir Bapak Ibu, ya. 25-40% setahun, ya. Itu cukup. Itu dulu, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau Anda ngelihat satu bulan cuma 1%, Pak. Aduh, kok 1% ya? Nah, pola pikirnya Anda selalu pengennya naik terus. Nah, kalau Anda pengennya naik terus, Bapak Ibu semuanya, ya Anda nggak mungkin hidup di dunia ini. Betul nggak? Karena pasti akan ngalamin hal itu. Usaha manapun akan ngalamin hal itu. Ada momen-momen yang namanya sepi. Ya. Nah, ketika sepi yang kita perlu tahu adalah apa? Ya, ketika profit 1%, ya, 2%, ya, nggak nyampe 1% misalnya satu bulan, nggak apa-apa. Yang penting selama 1 tahun kita capai, ya, goalsnya Moonbot adalah 25-40% per tahun. Itu goalsnya dulu. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau Anda nggak bisa selalu pengennya apa, cuannya besar terus Bapak Ibu semuanya. Ya, kita belajar dari akunnya timnya Pak Dani, ya, akunnya Karisma. Bapak Ibu lihat ya. Saya pelajari Bapak Ibu. 1 tahun pertama Bapak Ibu semuanya. 1 tahun pertama di tahun 2022, ya, itu kurang lebih profitnya, apa, Pak Dani, ya, di Karisma 1, ya, itu kurang lebih 46% di saat market lagi bearish, ya. Kurang lebih 40-an sampai 46%, ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, ya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu 300% lebih, ya. Jadi Anda itu jangan fokus cuma di tahun itu, Pak, ya. Tapi Anda harus fokus jangka panjang. Setuju ya, teman-teman semuanya ya. Jadi minimal 25 sampai 40% per tahun itu cukup, ya. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Nah, sekali lagi, saya nggak ngomong bulan depan bearish. Ingat Bapak Ibu, saya nggak ngerti, ya. Kami nggak paham, tapi lebih baik berjaga-jaga. Daripada kita selalu, ya, leader kita ini Bapak Ibu, Anda belajar Bapak Ibu, Pak Vincent, Pak Febrian, selalu mengingatkan, ya. Kalau kita fokusnya uang, Bapak Ibu semuanya, fokusnya duit, ya, kita akan buat Bapak Ibu nggak pakai money management. Karena ketika Bapak Ibu profit besar, kita untung besar kok, ya. Tapi kita mau jagain teman-teman semuanya, ya. Kita jagain supaya apa nanti ada tahun panen kita happy bareng Bapak Ibu semuanya. Setuju ya? Ada musim panen, ada musim tanam, ya. Dan ingat Bapak Ibu semuanya, musim tanamnya kita itu kalau kita belajar dari siklusnya Bitcoin setiap 4 tahun sekali, ya. Bapak Ibu bisa lihat musim tanamnya itu cuma 1 tahun, Bapak Ibu semuanya, ya. Musim panen kita itu 3 tahun. Ngapain Anda fokus sama 1 tahunnya? Fokuslah ke 3 tahun ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Anda panen 3 tahun ini, itu sudah luar biasa, ya. Makanya Bapak Ibu ada namanya market bearish, makanya ada momen sepi, ada market sepi, pasar sepi. Supaya apa? Supaya kita itu nggak takabur. Tuhan itu sudah sediakan itu seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak ada pengusaha yang bisnisnya itu naik terus, nggak ada. Pasti ada momen-momen sepi. Karena kalau momen-momen minimal dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bulan ini kok sepi ya omset. Ingat Tuhan minimal. Ya, memang itu kenyataannya. Ya, cara dunia ini bekerja itu seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Kita diingatkan untuk kembali lagi ke Tuhan untuk kita berdoa. Nah, sama dalam dunia kripto juga sama. Ya, cuma Bapak Ibu harus pahami ya bahwa bisnis kripto ini punya masa depan yang indah. Ya, kita belajar dari Timothy Ronald, kita belajar dari Gabriel Ray, ya. Mereka main bukan di saat market bullish aja, Bapak Ibu semuanya. Setuju ya?
mereka main bukan di saat masa panen aja, ya, tapi mereka main di saat apa? Semua musim, teman-teman semuanya. Semua musim dia tetap berada di sini. Nah, Anda hari ini sama-sama nggak? Anda punya impian besar nggak, Bapak Ibu semuanya, untuk sama-sama 2032 kita panen besar? Setuju? Yang kedua, momen ketika nanti market bearish. Sebelum saya tunjukin satu slide saya ya. Momen ketika nanti Anda bearish ya. Anda nggak usah khawatir ya. Ketika Anda floating ya, ketika Anda floating ya teman-teman semuanya, belum tentu prospek kan lain itu juga ngalamin floating. Karena nggak ada banyak beberapa orang yang takut untuk presentasi ya. Waktu masa tanam takut ya. Anda belajar dari petani, Mbak. Ya, petani kalau sudah masa panen ngapain? Ya tanam, betul nggak? Ya nanam Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau dia nggak nanam, dia nggak panen. Sama Bapak Ibu semuanya, kita ini pasti akan nanam. Nanam kita 1 tahun itu akan menentukan kita punya bonus selama 3 tahun ke depan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di masa tanam Anda nggak tanam, ya Anda nggak panen Bapak Ibu semuanya. Selalu mengatakan enak ya Pak Vincent, ya enak ya Pak Yosep. Nah Anda nggak lihat di tahun 2022, ya di saat kami tetap presentasi orang Bapak Ibu semuanya, ya ketika market lagi drop, kriptonya lagi bearish cenderung turun Bapak Ibu semuanya downtrend, ya kita tetap presentasi. Karena di pola pikir kami, Bapak Ibu semuanya, meskipun saya punya floating, ya, tapi minimal orang yang saya presentasi dapat harga terbaik. Contoh hari ini Bapak Ibu, hari ini di 90 ribuan harga BTC, betul ya? Misalnya minggu depan di harga 80 ribu. Anda kalau nggak presentasi, Anda takut, ya, salah pola pikir Bapak Ibu semuanya. Harusnya Anda presentasi ketemu prospekan. Karena Bapak Ibu keadaannya tidak sama dengan portofolio Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka kita presentasi, mereka startnya di harga 80 ribu. Ya. Mereka paling turun 79, 78, naik lagi 80, mereka untung. Bapak Ibu semuanya. Ketika harga 80 ribu menyentuh angka 85, mereka happy banget. Anda mungkin masih floating Bapak Ibu semuanya. Nah, banyak orang yang salah pola pikir ketika mereka marketnya turun, mereka apa? Berhenti nanem Bapak Ibu semuanya, takut ya. Nah, makanya saya kasih analogikan sederhana segini Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya tanya sama Bapak Ibu, Anda bisa jawab di kolom chat. Ya, hari ini harga emas 2,2 jutaan lebih lah ya, 2,3 atau 2,2, saya nggak pantau. Ya, semisal Bapak Ibu, bulan depan ya, harga emas turun jadi 1,9, Anda beli nggak selama Anda punya uang? Beli. Pasti beli. Betul? Turun lagi Pak, ternyata bulan depannya jadi 1,7, Anda beli nggak? Beli Pak, punya Makin uang. beli. Belilah. Turun dalam, Bapak Ibu 1,2, Anda masih beli? Beli 1 juta, masih beli nggak? Beli. Diskon. Turun jadi 200 ribu, Anda beli nggak? Makin beli. Tetap beli. Makin beli. Pernah nggak pikir hati-hati nih, scam nih ya, Bitcoin emasnya? Enggak. Emas tidak akan scam. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak takut ketika membeli harga emas 200 ribu? Karena Bapak Ibu sudah ngikutin siklusnya emas berkali-kali. Ya, lah ini bakal naik kok Pak, pasti emasnya. Ya, nggak usah khawatir, ini harga lagi bagus-bagusnya. Karena Anda udah ngikutin emas berkali-kali. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak mengikuti kripto seperti Pak Vincent, Bapak Ibu semuanya. Seperti mungkin beberapa leader ya yang mempelajari hal itu. Ya ketika 2022 kami selalu ngomong apa? Tenang, 2023, 2024 kita panen. Tapi masih banyak orang yang takut. Ya, karena kami udah ngelewatin siklus itu. Oh, kita udah ngelewatin siklus. Oh, Bitcoin pernah hit di 2013, $1.100 Pak, kenaikan pertama ATH pertama. Jatuh ke 158. Banyak orang takut. Nggak bakal bisa naik lagi ke $1.100, nggak mungkin Pak. Ya, tiba-tiba tahun 2017 naik ke berapa? 19.000. Melebihi angka ATH-nya dia. Turun lagi Pak ke 3.600, takut semua orang. Ini waktunya sudah tamat Bitcoin ya. 3.600 takut. Tiba-tiba di 2021 naik ya 69.000.
Ke 19.000 aja kayaknya nggak masuk akal, tapi ini ke 69.000. Ya, ketika turun kemarin di 2022 kami sudah paham mau turun ke 15.000 kita tetap presentasi. Ya, kita presentasi 20.000 presentasi. Banyak orang yang nggak paham, takut. Dan sekarang naik lagi ke 100.000. ATH kemarin 125.000. Karena kami udah ngikutin siklus ini berkali-kali Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, Anda yang baru pertama kali masuk itu ada takut, sabar. Ya. Anda harus lewatin masa ini. Kalau Anda nggak lewatin masa ini, Bapak Ibu, Anda nggak akan paham-paham. Kalau Anda selalu mainnya cuan-cuan terus, Anda nggak ngerti cuan Anda itu karena apa. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang ada market-market di saat market sepi ya. Nah kita harus bisa berdamai dengan keadaan itu teman-teman. Tapi goals kami Bapak Ibu semuanya percaya dengan kami. Ya Anda akan panen selama 3 tahun setelah itu. Ya. Nah ini saya tunjukin satu slide. Saya tunjukin slide saya. Saya cepat saja Bapak Ibu. Ya. Makanya Pak Michael ya, Pak Michael juga punya ya. Saya yakin semua orang di sini punya mental nggak sama semuanya ya. Makanya kami punya satu apa Bapak Ibu ya, satu apa ya, goals ya. Anda di sini itu harus punya tujuan besar ya. Tapi banyak orang itu nggak kuat dengan tujuan besarnya. Ya aduh Pak, 6 tahun lagi lama Pak. Ya, makanya Anda harus punya tujuan kecil ya. Tujuan kecil kami ingin ajak Anda ke Beijing, Bapak Ibu semuanya, ya, untuk nikmati yang namanya apa? Reward dari yang Pak Michael sudah sediakan, ya. Makanya fokus Bapak Ibu tenang, Bapak Ibu semuanya, ya. Ketika market lagi misalnya lagi bearish, fokus Bapak Ibu tanam, ya. Ingat, tanam, tanam yang banyak. Berprestasilah di saat musim tanam, Bapak Ibu semuanya. Ketika Anda berprestasi di musim tanam, Bapak Ibu semuanya, ya, nanti ketika musim panen enak banget. Ingat nggak ketika Pak Vincent tadi sampaikan ya, ketika Bitcoin naik ke 60.000 ya, sorry ke 45.000, saya masih ingat ya. Ketika tiba-tiba dia naik 45.000 ke 50.000, cepat sekali ya. Saya selalu ngomong sama Pak Wilbert sama Pak Vincent, wah ini kayaknya bullish ini ya, bullish ini. Dan kita semua orang selalu ngomongnya apa? Jangan bullish dulu. Kenapa? Tim kita nggak banyak. Maksud kami kalau dianalogikan, jangan jangan naik dulu. Tanam kita baru cuma 1 petak ya. Kita butuh berhektar-hektar. Kita butuh tanam yang berhektar-hektar banyak. Nanti ketika masa panen itu kita panennya banyak sekali. Itu analogi yang paling gampang, Bapak Ibu semuanya. Jadi kami takut pada waktu itu. Waduh ini kalau cuman bullish kita cuman bisa cuman dapat 2 hektar ya, ya panennya cuma 2 hektar. Makanya kita ngotot Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kami percaya dengan 620 orang yang masih bertahan di sini, punya pola pikir yang sama, ya, berbeda dengan keadaan 2022. Trust me Bapak Ibu semuanya, ini akan jadi sesuatu yang sangat besar sekali, ya. Yang jadi bukti itu bukan cuman kami, ya. Yang percaya dengan kami, yang nikmatin siapa? Minimal double eksekutif ke atas. Sekarang sudah minimal lah, ya nggak kaya-kaya banget memang Bapak Ibu semuanya, tapi minimal ya dapatlah 1.000 dolar sebulan, ya 2.000 dolar sebulan, oke. Tapi kalau sama-sama 600 orang ini sama-sama trust dengan kami, percaya dengan kami, ya 2027 nggak lama, ya minimal Anda semuanya panen semua, Pak. Ya 2028 kita akan panen besar Bapak Ibu semuanya, beribu-ribu hektar. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Nah next Pak. Nah gameplaynya apa? Ya sebelum saya bahas tantangan 2022 ya. Gameplaynya ini Bapak Ibu semuanya. Fokuslah ke 4 orang Bu, Bapak Ibu semuanya. Ya 4 orang dulu. Kita masih punya waktu untuk kita punya prestasi. Ya minimal kalau portofolio Anda profitnya nggak kenceng, minimal bonus shipnya kenceng, Bapak Ibu semuanya. Setuju nggak? Kita punya 2 bonus loh, Bapak Ibu semuanya. Ingat loh, jangan salah. Ya, ketika Bapak Ibu semuanya cashback Bapak Ibu, ya, misalnya di saat market bearish lagi nggak bagus, ya, kecil, kita punya yang namanya bonus kedua. Bonus pertama, bonus jualan software, ya. Dan ketika market lagi bearish, jangan salah ya teman-teman semuanya, itu banyak orang yang butuh kita. Ya, selama money management kita pakai semuanya, ya, kita tetap money management dijaga,
di saat market lagi turun dan kita profit terus, ya, orang lain di luar sana yang main kripto bingung, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok mereka kok bisa ya? Ingat, di saat ada masalah, mereka akan cari kita. Di saat lagi bullish, mereka sombong. Pa- Paham ya, Bapak Ibu? Wah, aku beli koin ini dapat cuan kok. Tapi ketika market lagi bullish, lagi bearish, mereka itu pasti bego semua, Bapak Ibu semuanya. Ketika bego semua, mereka butuh siapa? Butuh kita. Ya. Makanya money management dijaga. Jangan serakah, jangan greedy, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau semuanya money management jangan tetap profit konsisten di saat market bearish, orang lain lihat kita itu bingung, kok bisa ya? Kok bisa? Akhirnya apa? Lah, daripada aku tetap pegang prinsipku idealis, ya udahlah aku ikutlah. Nah, akhirnya apa? Bonus SIP internasional Anda besar, teman-teman semuanya. Setuju ya, teman-teman semuanya? Berbagong-bagong mereka lihat kan. Oke, next, Pak. Nah, saya mau ingatin Bapak Ibu sekali lagi ya. Saya tahu Bapak Ibu sering lihat slide ini. Next, Pak. Semuanya, Pak. Ya. Masih Anda ingat-ingat ya, Bapak Ibu semuanya, dan mungkin saya sudah sampaikan berkali-kali, tapi sekarang saya mau sampaikan dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Goals kami, Bapak Ibu, ya, adalah bagaimana Anda punya 100.000 orang suatu saat. Ya. 5 tahun, Bapak Ibu bisa punya 100.000 orang. Ya. Dan ketika Anda punya 100.000 orang, percaya sama kami, ya, income Anda pasti kurang lebih udah 1,5 miliar, ya, selama 5 tahun. Dan jujur ya Bapak Ibu semuanya, Pak Vincent hari ini menjadi salah susah ngomongnya, menjadi contoh, ya. Nggak, tim kita belum 100.000 orang, ya. Tim kita udah mungkin Moonbot ini 25.000 sampai 30.000, ya. Tapi hari ini beliau sudah mencapai angka hampir 1 miliar, Bapak Ibu semuanya, sebulan. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ini relate, ini pasti terjadi. Cuman angkanya belum besar. Ya, coba kalau 100.000 orang beneran, itu income-nya udah pasti lebih-lebih. Cuman 30.000 dan semuanya belum tentu trading, Pak Vincent total income kurang lebih hampir 1 miliar. Gimana kalau 100.000? Anda bisa bayangin nggak, teman-teman semuanya? Ya, ini pasti tercapai, ini relate, ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya fokuslah dengan hal ini, ya. Next, Pak. Yang penting adalah masanya, ya. Sekali lagi, yang penting adalah masanya, jaringannya, ya. Kalau Anda punya tim 100.000 orang yang masing-masing profit $100, ya, Anda dapat 1,5 miliar. Setuju ya, teman-teman semuanya ya. Nah, next, Pak. Tapi saya nggak yakin Pak Yosep, ya. Oke, kita turunin 10.000, ya. Berarti nolnya hilang satu dong. Karena dari 10.000 ini, ya, masing-masing profit $100. Ya, berarti kurang lebih ada 500.000 dolar kiri kanan, ya. Total profitnya teman-teman. Anda dapat 1%, ya. Plus dapat bonus rebate-nya. Totalnya income Anda 10.000 dolar. Kurang lebih 160 sampai 170 juta. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini matematika. Saya mau tunjukin sama teman-teman. Kalau nggak 10.000 gimana? Next. 1.000 orang, ya. 1.000 orang membuat Anda punya income berapa, Bapak Ibu? Next. Nolnya hilang satu lagi. 15 juta. Ya. Atau setara 1.000 dolar. Setuju ya, teman-teman semuanya. Nah, berarti fokusnya di mana? Fokusnya adalah di profit sebulannya. Setuju nggak? Profit sebulan dikali masanya teman-teman. Kalau profitnya suatu saat besar, Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi? Next. Kalau misalnya profitnya $700, berarti kurang lebih 7 kali lipat. Betul nggak? Contoh-contoh pelan-pelan. Kalau profitnya $50, berarti income-nya berapa, Pak Beo? Back dulu, Pak Benny. Back dulu ke $100. Kalau Anda $100, income Anda 15 juta dengan 1.000 orang. Setuju? Kalau profitnya $50, income Anda berapa? Berarti $500. Setuju nggak, teman-teman semuanya? Setuju. Kalau profitnya $200, berarti 2 kali lipat. Kalau profitnya $700, berarti berapa? Next, Pak. Nah, income-nya 100 juta. Next. Nah,
Saya mau tunjukin sama Bapak Ibu, ya. Ini saat tahun 2024-nya, ya. Ketika masa panen. Profit orang ketika masa panen tuh gila-gilaan. $10.000 sebulan, $12.000, $1.700, ya, 6.600, 6.300, 6.700. Itu berapa kali lipat, Bapak Ibu semuanya? Nah, ini bonus salah satu tim saya, Bapak. Ini bonus tim-tim saya, ya. Next. Nah, ini kurang lebih bonusnya. 6.000. Ya, ini bonus timnya Pak Wilbert nih. Nah, tuh bonus timnya Pak Wilbert itu rata-rata segini Bapak Ibu semuanya. $800, $1.400, $1.500, ya, $2.000, 6.600. Makanya dia waktu peringkat gold income-nya besar, ya. Cashback-nya besar. Kenapa? Fokusnya di profit dan masa. Kalau masa Anda kecil, ya, berarti profitnya harus gede. Mainnya jangan $1.000, mainnya $10.000. Sesimpel itu, ini matematika, teman-teman semuanya. Nah, saya dan Pak Vincent dan Pak Febrian dan Pak Adi, Pak Dani Chandra dan Diamond Above itu selama di tahun 2022 hanya fokus ke bisnis potensial. One day ketika ini sudah nyampe 1.000 orang akan angkanya sekian, ke 10.000 angkanya sekian, ke 100.000 angkanya sekian. Ya, makanya Bapak Ibu bisa lihat nih ya, 2022 kita, aduh, ampun lah, bonus kami pasti ancur sekali Bapak Ibu, karena memang masa panen, masa tanam. Sekali lagi, ketika masa tanam, bonusnya kecil, nggak apa-apa. Pengusaha juga gitu. Yang penting, oke, ya. Yang penting, uh, jangka panjangnya kita bisa panen besar. Next. Ini di 2023. Setahun dari market bearish. Oke. Setahun dari masa tanam. Oke, Bapak Ibu semuanya. Mulai. Makanya saya bilang, masa tanam itu cuma setahun. Ya, Anda jangan fokus ke apa bukan fokus, jangan takut karena masa tanam, ya. Karena setelah itu Anda akan mulai nikmati dengan cuma 500 user. Ini income ini bonus cashback saya waktu di saat tahun 2023. Ternyata ketika kami tarik data, saya tarik data sama Pak Michael, ya. Saya punya tim itu cuma 500 user, Pak. Loh, Pak Yosep tadi katanya 1.000 orang itu bisa menghasilkan 15 juta. Ini kok 500 user, Pak Yosep income-nya segitu. Masalahnya yang main bukan $1.000, Bapak Ibu semuanya. Yang main ada yang 10.000, ada yang 50.000, ya wajar. Sekali lagi, ketika orangnya nggak banyak, yang main banyak, otomatis income Anda besar. Ini matematika. Sesimpel itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini masa mulai panen. Bapak Ibu semuanya. Bukan panen raya. Ini mulai nyicipil lah remah-remah keju, ya. Next. Nah, masa tanam itu kayak gini, ya. Nah, 0,8, $2, $1, ya. Setiap hari Bapak Ibu semuanya. Ini double diamond, Pak, ya. Income-nya 0,8, ya. Tapi ketika masa panen 2024 berubah. Lah, saya nggak tunjukin 2025 ya, Bapak Ibu semuanya. Yang jelas pasti lebih besar dibanding ini. Ya, coba bayangin, 2022 tanam, 2023 mulai gede nggak Bapak Ibu semuanya? 2024 mulai lebih gede lagi nggak? 2025 lebih 3 tahun Anda panen. Ngapain Anda fokus ke yang takut 1 tahun? Percaya dengan kami, Bapak Ibu semuanya. Anda akan nikmati nanti. Ketika semuanya nikmati, wah, mantap nih Pak Yosef, betul Pak. Ya, ini concern kami. Ya, Moonbot itu sudah lewati fase bearish pertama. Tantangan 2026 itu apa namanya ya? Yang harus kita pasti lewati. Makanya Pak Michael sudah siapin namanya fitur-fitur baru yang untuk teman-teman bisa menjadi senjata di lapangan ketika market lagi bearish. Ketika yang namanya fase tanam, Bapak Ibu semuanya. Anda nggak usah mikirin, ya. Anda nggak usah takut, ya. 2000, sorry, eh, fitur baru ini itu digodok bukan di tahun ini. Sejak tahun 2023, 2024 ide ini sudah ada Bapak Ibu semuanya. Pak Michael sudah mikirin ke sana. Karena pasti akan ada namanya masa-masa sepi. Mungkin di tempat lain nggak mikirin hal itu. Yang penting cuan. Nanti aja urusan nanti lah gitu. Enggak. Pak Michael dipikirin.
Ya, saya masih ingat itu kayaknya fitur ini tuh digodok sejak 2024 ya. Terrealisasi di 2025 akhir nanti. Anda bisa pakai Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena apa? Fiturnya pasti bagus karena sesuai dengan apa ya? Sudah di-prepare betul-betul lama ya. Dipelajari. Oh, nanti ketika market bearish seperti apa? Gini ya, teman-teman semuanya. Ultimate sudah bisa melewati masa bearish. Ditambah dengan nanti fitur baru dari Pak Michael ya, itu pasti jauh lebih better dibanding 2022. Jadi kalau teman-teman 2022 itu floating besar, asal mengikuti money management, pasti akan floating. Tapi di 2026 ya, teman-teman nggak akan ngalamin hal itu. Pasti floating tapi nggak sebesar di 2022. Setuju ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, next. Nah ini loh, masa panennya kayak begini. Nah, saya kepingin Bapak Ibu, ya nanti ketika masa panen, bukan kami lagi. Bosen orang lihat Pak Yosep, ya, Pak Vincent yang ngomongin bonus, Pak Febrian yang ngomongin bonus, Pak Dani Chandra, Pak Adi yang ngomongin bonus. Jangan. Saatnya nanti di tahun waktu panen ganti Bapak Ibu yang ngomongin siapa? Pak Hendy, ya, yang ngomongin siapa? Bu Elin, ya. Wah, profit sharing. Anda yang ngomong Bapak Ibu semuanya, bukan kami, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu ya, ketika 2023, coba Bapak Ibu sedih loh 2023. Sorry, 2023 itu $500. Mulai nikmatin, tapi nggak besar, ingat. Tapi lumayan. Tapi 2024 berbeda jauh. Ya, saya pernah satu hari Bapak Ibu semuanya ya, sama satu hari bonus SIP sama bonus Moonbot ya di tahun ini ya. Pernah achieve sehari 120 juta Bapak Ibu semuanya. Ya, itu masa depan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu 2022 melakukan apa yang kami lakukan. 2026, Anda lakukan apa yang kami lakukan. Anda akan nikmati apa yang kami nikmati, Bapak Ibu semuanya. Sesimpel itu. Ya. Makanya kalau upline ngomong, didengerin, Pak. Jaga money management, jaga money management. Oh tenang Pak, nanti aku nambah. Begitu nanti drop, nggak nambah. Takut Bapak Ibu semuanya. Ya, itu yang terjadi. Ya, tenang Pak, nanti dia uangnya banyak, ready kok Pak. Ya, apa namanya, dia main 20 step, 30 step. Nanti begitu turun takut Bapak Ibu semuanya. Nah, Anda sendiri yang ciptakan hal itu. Ya, kita jagain Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, yuk please ya. Kalau Anda nggak ngerti, sabar. Namanya sukses besar harus sabar. Bisnis kita miliaran, pasti ya butuh waktu ya. Angkanya ini M, Pak. Nggak ada bisnis 1-2 bulan Anda bisa dapat income miliaran. Setuju ya teman-teman semuanya ya. Nah, saya cuma mau ngomong sama Bapak Ibu ya. Seorang Timothy Ronald ya butuh waktu 7 tahun untuk berubah hidup luar biasa. Karena saya tahu 2018 beliau masih biasa-biasa, bukan biasa ya, oke lah. Tapi belum sesukses sekarang. 7 tahun di kripto berubah hidup dia. Ya, anak muda punya punya keuangan 1,5, punya tabungan 1,5 triliun. Itu dahsyat banget. Ya, kalau Anda bisa fokus dengan kami, Bapak Ibu, bisa berdamai dengan keadaan, bisa siap apapun di saat market bearish mau market bullish, tetap Anda tetap incas Bapak Ibu semuanya. Anda akan nikmati 7 tahunnya Timothy Ronald. Ya, meskipun nggak sampai 1,5 triliun. Anda dapat income seperti Pak Vincent 1 miliar sebulan, meskipun nggak kayak Timothy Ronald, oke nggak Bapak Ibu semuanya? Oke, Anda bisa traktir itu Bapak Ibu semuanya ya. Orang-orang yang hina Anda ya. 1 bulan penuh Anda traktir kalau 1 miliar sebulan. Ya. Next. Nah, makanya selalu saya ngomong ya. Free pass lagi Pak, free pass lagi. Ya, jujur ya teman-teman. Saya nggak peduli Anda mau free pass atau tidak. Kalau saya fokusnya legend, saya sudah nggak perlu ngajak Bapak Ibu untuk free pass. Karena free pass itu 1 tahun. Setuju nggak teman-teman semuanya? 1 tahun riset. Ada leader-leader yang masih berpikir, aduh Pak, apa namanya, mau expired Pak, ya nunggu nanti bulan depan aja. Apa time limit saya tinggal 2 bulan lagi Pak. Sayang kalau saya kejar. Anda mikirin otak Anda mikirin Anda sendiri, ego Anda Bapak Ibu. Kalau Anda cuma kejar peringkat di situ.
Anda nggak mikirin bagaimana tim itu ketika 2 bulan ke depan. Masih ada nggak? Ngadepin mental yang sama nggak? Karena Anda fokusnya ngejar peringkatnya Anda. Saya dari dulu Bapak Ibu semuanya, saya nggak peduli. Saya mau naik legend atau enggak, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap ngomongin free pass. Sampai detik ini pun saya ngomongin free pass. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Anda. Kalau saya cuma untuk duit, Pak, stop, udah nggak apa-apa, ikut omset tahun depan. Banyak leader yang berpikir seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Karena dia nggak mikirin timnya, mikirin siapa dirinya sendiri. Nanti aku nggak naik Grandmaster, Pak, kalau semuanya free pass sekarang. Lah, karena dia mau naik Grandmaster, dia bikin timnya bodoh. Hmm. Anda ego dengan diri Anda sendiri, Bapak Ibu semuanya. Ya, ayo Bapak Ibu semuanya. Ya, 2026 ya ketika market lagi bearish, Pak. Anda butuh ini. Ya, Anda butuh ini. Tim Anda kalau nggak ada ininya, rontok, Pak. Rapuh. Makanya saya selalu ngomong, Bapak Ibu, 2026 ketika market bearish, ini akan dilihat siapa yang bangun dengan pondasi yang kuat. Siapa yang bangun cuman dengan apa Bapak Ibu semuanya, ya. Cuman susun batu bata doang, ya. Kalau Anda nggak pakai ini di saat market lagi bearish, Pak. Wah, udah percaya sama saya. Hilang tim Anda. Bangun lagi, bangun lagi. Capek, Bapak Ibu semuanya. Setuju ya, teman-teman semuanya? Naik kapasitas. Nih, saya tunjukin sama Anda, gambaran Anda, ya. Ini per hari ini, Bapak Ibu semuanya. Per hari ini ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Tanggal 28 November 2025. Binance punya trading volume, ya. Itu saya rupiahin ya, Bapak Ibu semuanya ya. Di market spot, ya sama market derivatif, ya. Dia punya total itu 650 triliun per hari ini. Trading volumenya. Kurang lebih income Binance selama 1 hari ini itu antara 600 miliar sampai 1 triliun. Oke, di market ini. OKX itu kurang lebih 150 triliun hari ini. Income dia di hari ini kurang lebih antara 200 sampai 300 miliar per hari ini. Oke. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, besar atau tidak? Besar. Besar, Bapak Ibu semuanya? Besar. Setuju ya? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ketika Anda ngomong besar, Binance itu yang ngomong yang punya Binance dibilang apa? Ini income terkecilku ini. Market lagi koreksi kayak begini. Ini income terkecilku. Bagi Anda besar, bagi dia ini lagi floating. Ya, income-nya dia. Maksud saya, Bapak Ibu semuanya, tadi saya tunjukin income 2022. Nanti kita lihat ketika market sepi, Pak. Percaya sama saya. Income saya nggak mungkin jatuh di tahun seperti 2022. Pasti lebih besar daripada tahun 2022. Kenapa kok bisa begitu? Masa, Bapak Ibu semuanya? 10 tahun yang lalu, Binance juga sama. Mungkin income hari ini itu jadi impian yang punya Binance. Wah, 1 triliun sehari ya. Harus 1 triliun sehari. 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2017. Berarti bukan 10 tahun ya. Binance masih tahun 2017. Berarti 8 tahun yang lalu misalnya. 8 tahun yang lalu dia punya goals. Saya punya income 1 triliun sehari. Gila, luar biasa. Nyampe. Tapi buat income terkecilnya dia hari ini. 2024 dia pernah tembus angka 8.000 triliun sehari. Dia income-nya tembus angka 8 sampai 10 triliun sehari. Bayangin, income finance pernah tembus 8-10 triliun sehari. Ya. Sekarang income-nya terkecil, 1 triliun. Maksud kami, Bapak Ibu semuanya, one day, kalau kita nggak peduliin market, masa kita banyak, teman-teman punya tim ratusan ribu, teman-teman punya tim 10.000, one day itu kalau ngomong enak, ya. Pak Michael Edwin, ya, hari ini market floating ya, bonus berapa cashback? Hai, kecil Pak, berapa? Aduh, $3.000. Wih, enak Bapak Ibu. Sama kayak Binance hari ini ngomong, ya. Gimana bro hari ini? Market lagi crash ya? Aduh, market lagi jelek ya? Iya bro. Gimana profit hari ini? Ya, 1 triliun. Loh, mereka ngomong lagi begitu di apa yang kita nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena semakin lama, 10 tahun lagi pasti semakin banyak yang pakai Binance, semakin banyak yang pakai OKX.
Ini ramalan yang sederhana, yang saya selalu bilang ya, bahwa yang namanya uang sekolah 10 tahun lagi udah pasti naik. Pasti. Sama kalau Anda tanya mundur 5 tahun lagi pasti lebih besar nggak Pak? Pasti. Pasti lebih besar. Diamond nanti 5 tahun lagi pasti lebih besar nggak daripada diamond sekarang Pak income-nya? Pasti. Karena secara massa banyak, secara nominal, secara capital juga besar Bapak Ibu semuanya. Setuju ya teman-teman semuanya? Nah ini goals kami teman-teman semuanya. Bagaimana suatu saat ketika market lagi bearish, ya, ketika market lagi sepi, teman-teman itu masih punya income yang besar. Ya, makanya fokuslah di masa tanam teman-teman semuanya. Ya, jangan fokus cuma di market bullish doang. Kalau Anda di masa tanam, Anda punya skill pasti. Bagaimana Anda bisa kerjain bisnis ini di saat masa tanam. Setuju ya? Nah, saya kasih satu video buat Bapak Ibu eh, apa istilahnya tuh implementasikan ke dalam hidup Bapak Ibu ya. Ini saya suka sekali satu video ini ya. Videonya Ratu kok Ratu ya? Ya, namanya Ratu ya. Prilly Latukonsina ya. Anda bisa lihat videonya Prilly Latukonsina ya. Saya punya teman, Prilly Latukonsina. Itu orang satu Instagram story, kalau kita sebut itu, satu kali saya syuting. Value kalau kita equalkan ke money. Ya anggap saja orang sukses ya. Kita berpikir, enak banget ya. Prilly, satu kali story segitu puluhan juta, enak banget ya. Orang berpikir sukses itu tempat yang enak. Padahal seburuk-buruk tempat itu adalah sukses. Saya tahu dari mana coba, saya syuting sama dia. Dia datang paling pagi daripada kami. Dia baca skrip, belum bertegur sapa, baca skrip, pelajari, dia coret, dia baca ulang, dia ulangi, dia baca ulang. Kemudian pulang paling lama. Saya lihat, pantas saya miskin. Oh ternyata sukses itu bukan tempat yang nyaman. Kenapa bukan saya yang sukses? Karena saya pasti tidak pantas ada di posisi itu. Tapi bedanya orang gagal dan orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan. Setuju ya teman-teman semuanya? Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat di saat market lagi 2023 2024 enak ya Pak Wilbert, enak ya Pak Adi, enak ya Pak Felix, ya Pak Vincent, itu yang selalu Anda katakan Bapak Ibu semuanya, ya. Sehari aja income berapa itu, ya. Wih, $500. Ya enak ya. Anda nggak lihat di 2022, ya. Yang tadi temannya bicara kan, enak dia sekali story ya puluhan juta ya, tapi ketika dia Bapak Ibu lihat ya ternyata sukses itu enggak enak ya. Bangun lebih pagi, datang lebih awal, masih baca skrip ya, dia masih enak-enakan. Nah sama Bapak Ibu, di saat market lagi bearish, Anda nggak lihat apa yang kami lakukan ya. Dibilang kita itu kayak penipu lah, ya kan? Masa hati-hati lo kamu itu lo lagi drop gini malah presentasi orang, kamu nggak mikirin tak orang rugi nanti. Sakit Bapak Ibu semuanya, betul nggak? Anda nggak lihat hal itunya Bapak Ibu. Anda lihat waktu enaknya kami doang, ya. Anda nggak lihat waktu kita pulang ngedon. Saya sama Pak Vincent ngedon di hotel, ya. Pak Vincent liatin saya juga liatin Pak Vincent, ya. Sama-sama apa? Semangatin. Ya, kok susah ya, Sep ya? Diajak yang benar kok orang-orang nggak mau. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Memang susah. Ya, saling menguatkan, Bapak Ibu semuanya. Anda nggak lihat momen-momen itu, Pak. Ya. Yang Anda lihat hari ini, oh, Vincent Fernando Crown. Oh, Febrian Saaveru, income-nya udah ratusan juta, 600 juta, 300 juta. Ya, Anda nggak lihat hal yang kami lakukan. Pak Febrian harus roadshow di Papua, ya. Pak Adi harus roadshow di Papua, ya. Ketika kami roadshow belum tentu omset ada, Bapak Ibu semuanya. Setuju nggak? Ya, kita ke Jakarta ninggalin anak istri yang kita temuin table talknya selalu zong, ya. Ketemu Pak Felix, undangannya nggak ada yang datang, akhirnya lihat-lihatan sama Pak Felix, nguat-nguatin Pak Felix. Itu yang kami lakukan. Kita makan hati, yes makan hati, tapi kita lakukan, Pak. Nah, ketika 2023, 2024, Anda nyinyir. Enak diamond itu,
ya, income-nya besar. Gak tahu kita masih gimana, ya. Enak banget suruh ngomong ke Bali, suruh ngomong ke sini, enak dia punya uang. Lah, kami udah lakukan 2022. Ketika kami nggak ada bonus, kami terbang, Mbak. Di 2022 ketika kami nggak ada income, kami tetap presentasi, kita bayar hotel, kita bayar tiket pesawat, Bapak Ibu semuanya sama. Anda cuma lihat enaknya doang, nggak lihat susahnya kami. Nah, ini kayaknya sinyal ini. Tes, tes. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Setuju ya? Nah, itu teman-teman. Nah, 2026, percaya sama saya, 500 orang ya, masih bertahan 520, hilang 100, enggak apa-apa. Ya, 520 orang, kalau kita sama-sama di 2026, ya, percaya Bapak Ibu 2027, 2028, ya, Anda akan panen. Ya, siap teman-teman? Ini nge-lag atau enggak ya? Saya kok kayak Aman Siap, kok, Pak. Lancar, Pak, lancar. aman, Pak. ya, tagih dari saya. Ya. Saya punya teman. Nah, teman-teman semuanya ya, saya sudah diingatkan dari Pak Vincent, Pak Wilbert sudah diingatin ya. Bapak Ibu ya, Anda harus lihat Bapak Ibu ya, di tanggal bulan 12 ya, tanggal 7 Desember ya. Kita punya acara sangat amat besar ya. Anda butuh ke sana, Pak. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya Anda bisa lihat outlook kripto tahun 2026 itu kayak gimana. Karena kalau kita fokusnya ke influencer, dengar influencer B membuat kita bingung. Membuat kita itu bingung mau ngikutin yang mana. Gampang takut, gampang happy, gampang sedih, bingung. Anda harus datang ke acara bank. Kita bisa lihat, Pak. Ya. Oh, versi OKX itu seperti apa? Ya. Ini exchanger nomor 5 terbesar di dunia. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, mereka punya info ya yang kami nggak tahu. Pasti mereka punya informasi yang lebih tahu dibanding kita. Nah, Anda harus lihat outlook kripto 2026 itu seperti apa. Ya, masa depan kripto itu seperti apa. Dari exchanger OKX, perwakilan dari OKX. Dan juga Anda bisa lihat Bapak Ibu di 2026 apa yang harus kita lakukan. Ya, Pak Michael udah siapin fiturnya. Ada banyak orang yang bilang sama saya, ya, nggak apa-apa Pak, saya nggak bisa berangkat. Ya, nanti kamu ceritain aja, Pak Bu. Keyakinan itu nggak bisa disalurkan. Ya, Anda harus lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Ya, karena di situ itu ada atmosfer yang berbeda. Ya, kalau Anda nggak datang ke sana 2026, Bapak Ibu mengganggu Anda punya bisnis. Dikit-dikit mental Anda ngedon, dikit-dikit ngedon, dikit-dikit ngedon. Ini pertemuan sengaja untuk umum supaya apa Bapak Ibu? Supaya Anda bisa menerima visi, Bapak Ibu. Ya. Visi itu yang paling penting. Ya. Makanya saya selalu ngomong, apa yang membuat kami 2022 itu tetap bergerak. Apa yang membuat kami 2022 tetap presentasi orang, yaitu visi. Dan visi itu nggak bisa cuma disampaikan sama atlet Anda. Itu harus dengar langsung Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya saya selalu ngomong Bapak Ibu, kalau ada perubahan besar, ya, Anda butuh perubahan besar, Anda butuh waktu dan proses. Sekali lagi, kalau Anda ingin perubahan besar, Anda butuh proses dan waktu. Tapi untuk menikmati proses dan waktu, Bapak Ibu semuanya, Anda itu butuh fiksi. Karena di saat ngalamin proses, pasti akan ada pikiran, ini bener nggak ya aku jalanin di sini ya? Ini salah nggak ya? Dalam proses butuh waktu yang membuat Anda itu maju mundur, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, tapi dengan visi, Bapak Ibu tahu, oke, 2028, 2027, 2028, 2029, kita nikmati, kita masa panen. Nah, visi itu bisa bertahan, Bapak Ibu, membuat bisnis Anda besar.
Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya untuk datang ke Bali. Sama-sama lihat, ya, Outlook 2026 seperti apa. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya. Ya, peluang selalu datang berkali-kali. Saya nggak percaya peluang datang sekali, berkali-kali. Tapi Anda harus tahu Bapak Ibu, peluang yang besar, ya, itu selalu datang dengan yang namanya time. Ya, ini saatnya Bapak Ibu semuanya punya timing yang tepat untuk Bapak Ibu 2028 jadi diamond semua. Ketika Anda sudah jadi diamond, minimal percaya sama kami. Kalau diamond income besar, Anda pasti bisa beli Bitcoin sama-sama. Anda beli Bitcoin nggak mikir Bapak Ibu. Anda punya bonus 200 juta, Anda cicil beli Bitcoin, ya. Supaya 2032 kita yang ada di sini itu semuanya panen sama-sama. Ketika panen sama-sama, wah, komunitas kita jauh lebih kuat, ya Bapak Ibu semuanya. Bisnis kita ini bisa jangka panjang, ya bisa diwariskan. Ayo Bapak Ibu semuanya. Kita butuh pionir-pionir. Dan nggak semua orang dari 500 orang ini pasti dengerin saya, ya, pasti ikutin kata-kata saya, nggak semua, saya yakin. Tapi percaya dengan kami, ya Bapak Ibu, kami udah lewati, kami udah buktikan, ya, banyak orang yang percaya dengan kami dan ikut kami hari ini, ya, sekarang ngalamin sebuah perubahan hidup, ya. Kalau Anda bisa kasih kepercayaan sama kami, lebih satu tingkat lebih lagi Bapak Ibu semuanya untuk datang ke acara Bali. Kita sama-sama jadi sesuatu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Itu aja. Jangan fokus dengan masa panen doang. Fokus ketika masa tanam yang banyak. Tanam sampai beribu-ribu hektar. Di saat kita sudah tanam, Anda akan panen. Simple. Anda tanam 10, keluarnya juga 10. Setuju? Anda tanam 100, keluarnya juga 100. Anda tanam beribu-ribu, Anda keluarnya juga beribu-ribu Bapak Ibu semua. Ya, itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke moderator kita. Sampai jumpa di Bali Bapak Ibu minggu depan, ya, di acara Grand Eksklusif Moonbird Preview. Terima kasih, selamat malam.